ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب ومندوب ومكروه وحرام. Jadi telak itu dibagi lagi menjadi 5 bagian ya. Menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah telak wajib. Telak terbagi menjadi 5. Yang pertama telak wajib. Seperti apa telak wajib? Katalakil maula. Seperti telak hukum ilah, telak ilah. Telak ilah mungkin memang belum mau dibahas sekarang, cuman saya kasih contoh ya. Telak ilah itu seperti halnya sang suami bersumpah. Suaminya bersumpah kalau dia itu mau menjima istrinya di dubur, ataupun tidak mau menjima istrinya, ia bersumpah tidak mau menjima istrinya lebih dari 4 bulan, maka wajib hukumnya untuk ditelak. Wajib hukumnya. Terus ini contohnya yang telak gila. Yang kedua wa mandubin, telak sunnah, katolaki mura'atin ghaira mustaqimatil hali. Mentelak seorang perempuan yang apa? Yang tidak baik wataknya. Kasayyiatil khuluq, punya watak yang buruk, maka disunnahkan hukum untuk mentelak istri yang seperti itu. Makruhin, dan juga ada namanya telak makruh, hukum telaknya makruh. Katolaki mustaqimatil hali, seperti halnya mentelak seorang istri yang mempunyai akhlak yang baik. Istrinya punya akhlak baik tapi ditelak, maka itu hukumnya makruh. Dan juga yang terakhir, yang keempat wa haramin, ada namanya telak haram. Hukum telaknya haram, katolakil bid'ati, seperti telak bid'ah. Kan kalau telak bid'ah kan sudah dijelaskan di bab yang sebelumnya, bahwa telak bid'ah itu telak yang dilakukan di waktu berjima, ataupun telak yang dilakukan di waktu haid, itu namanya telak bid'ah. Qad sabaqa wa asyara al-imamu litalaqil mubah. Ada juga namanya telak mubah. Yang terakhir telak mubah, bitalaki man la yahwaha zawju. Telak mubah itu contohnya mentelak seseorang, yang mentelak seorang istri yang tidak bisa membahagiakan suaminya. Nah, kalau misalkan ada istri yang tidak bisa membahagiakan suaminya, maka hukum telaknya itu telak mubah. Pokok wala tasmahu nafsuhu bimu'natiha, dan juga ada juga contoh lain, suaminya tidak bisa membiayai istrinya, dan juga suaminya tidak bisa memanja-manjakan istrinya. Maka kalau punya istri yang seperti itu, ataupun kalau punya suami yang seperti itu, istri yang tidak bisa membahagiakan suami, ataupun suami yang tidak bisa untuk membiayai istri, dan juga tidak bisa berjima, maka hukum telaknya itu adalah telak mubah. Jadi jangan pernah bersikukuh untuk tetap meneruskan pernikahan hanya karena gara-gara anak, ya. Jadi hukum telak sudah ada. Jadi hukum ada yang haram, mubah, dan juga jangan terpaku pada anak. Jangan terpaku. Gagal mentelak istri, gak mau ditelak karena cuma gara-gara anak. Jangan terpakunya seperti itu. Jadi harus diperinci dulu bagaimana tentang keadaan-keadaan yang berlaku di antara pasangan suami istri. Terus lanjut, faslun fi talaqin hurri wal 'abdi wa ghairi dzalika. Fasal ini menjelaskan tentang pertelakannya seorang yang merdeka dan juga seorang budak. Yamliku az-zawju al-hurru 'ala zawjatihi walau kanat ammatan salasata taliqatin. Jadi hukum telak ini terpaku, ini cuma berlaku kepada seorang suami. Jadi seorang suami yang merdeka, walaupun mempunyai istri, walaupun istrinya budak, itu
punya 3 kali telak, punya wewenang 3 kali telak. Wa yamlikul abdu 'alaiha tatliqataini faqat. Nah, beda kalau misalkan suami yang budak. Ini bukan istrinya ya yang budak, tapi suaminya budak. Suaminya budak, maka dia yang suami yang budak ini punya wewenang talak cuma 2 kali saja. Jadi 2 kali, kalau misalkan sudah 2 kali mentalak istrinya, maka sudah namanya sudah ditalak bain namanya. Urratan kanatiz zaujatu au amatan. Jadi walaupun punya, entahlah istrinya itu seorang yang merdeka ataupun sama-sama seorang budak, tetap hukum pertelakannya, wewenang yang telak ia miliki cuma punya 2 kali saja. Wal muba'atu wal mukatabu wal mutabbaru kal abdil kinni. Budaknya seremban, ini bisa saja budak muba'at, bisa ada juga namanya budak mukatab, budak mutabbar, dan budak-budak yang lain. Itu hukumnya sama seperti budak biasa, budak asli lah gitu loh ya. Jadi beda kalau misalkan seorang suami yang merdeka punya wewenang telak 3 kali, entah istrinya seorang budak ataupun tidak. Dan juga kalau misalkan seorang suami yang merupakan seorang budak, ia cuma mempunyai wewenang telak 2 kali saja, baik istrinya itu adalah seorang budak ataupun seorang yang merdeka. Jadi terpakunya di sini tentang seorang perbedaan antara budak dan tidaknya, budak dan merdekanya seorang suami. Ya, ini kalau perempuan tidak diperhitungkan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.